kalian tanpa wanita. Bosan kan lihat bapak-bapak terus, makanya Intan di sini hadir. Tapi sayangnya Intan hadir di DPI cuma pilihan kedua atau ketiga buat Abrar ya. Abrar jahat nggak Emang kacau Abrar itu. Kacau ya. Iya, parah. Benar. Tapi Jepret Team yang selalu hadir buat kita semuanya pasti ada GeForce, Fast Moving Automotive Parts, punyanya Indonesia, yang punya pabriknya sendiri di sini. Dan buat kalian yang mau belanja, mau beli-beli, langsung aja ke e-commerce kesayangan kalian. Dan jangan lupa cek-cek Instagramnya di @geforce_id. Bukan cuma Nesa yang hafal, itu juga hafal ya Coach. Iya, betul. Pak Wandi Intan hafal. Dengerin tuh Brar, udah hafal nih Udah Brar. hafal nih, Brar. Jangan dari nomor 3 lagi dong. Nah kita siaran tadi udah kena ya bocorannya, udah ada Iya. Kak Panji KW alias Sena. Iya, aduh, lagi-lagi pakai gimmick Panji KW ya. Udah berapa tahun kayaknya di sini Panji KW lagi. Tapi senang banget sih balik lagi ya ke DPI, nemenin weekend kalian. Sekalinya siaran tuh alhamdulillah langsung bareng Intan lagi, nggak sama bapak-bapak semua gitu Jepret Team ya. Jepret Team gimana nih? Kayaknya mukanya pada sumringah semua ya. Timnya yang didukung pada menang kan, tim besar pada menang semua sih kemarin ya, midweek kemarin. Iya Tapi ada satu tim yang kayaknya bakal muram dan fansnya masih di Goa sih ya. London Biru ya. Semua tim besar menang, ini dia kalah sendiri gimana nih ya? Iya, tapi kalau bahas menang kalah doang kayaknya nggak seru sih ya. Seru. Kita mendingan bahas deadline dulu ya. Nah, Bahas oke. deadline dulu. Iya, ada transfer deadline yang 48 jam kemarin tuh ya hektik banget ya. Yang kita lihat Pak Chelsea yang tiba-tiba banyak transfer-transfer yang kemarin katanya panic buying atau apa. Nah, ini kita bakal bahas nih Koci dan ada Hanif juga di sini. Halo Koci, halo Hanif, apa kabar? Halo. Iya. Halo Jepret Team. Halo Kata ya. Coach, udah nggak usah pakai nanya kabar. Iya, nggak usah nanya kabar ya. Iya, nggak usah basa-basi, langsung aja bahas ya. Basa-basi ya Coach Iya, ya. dia anak baru. Ya. Waduh, ya gini ya Jepret TV, anak baru emang selalu gini. Suka basa-basi. Kalau yang lain udah paham, udah Coach gimana langsung Coach tebak. langsung biasanya? Iya, padahal sih sama Bagi disuruh agak basa-basi juga sih, cuman ya udahlah ya. Oke, ya Jepret Team. Nah, hari ini kita bakal bahas nih transfer yang kemarin melibatkan banyak tim, yang transfer Mary Gauron. Nah, ada Chelsea nih yang tiba-tiba ngedatangin Denis Zakaria, Pierre-Emerick Aubameyang, dan yang nama terakhir ada Wesley Fofana. Ini apa ya? Transfer polisi Chelsea itu gimana gitu? Dia membayar Fofana dengan 80 juta. Ini media panik buying kah atau emang Fofana worth it dengan harga segitu? Gimana menurut Bang Hanif? Kalau kita lihat satu-satu ya, kalau dalam hal ini kan Fofana dulu ya kita main. Ini yang Oke. paling mahal lah, let's Iya. say ya. Harganya 80 juta gitu. Menurut gue ini yang dibeli bukan pemainnya. Yang harga yang dibayarkan oleh Chelsea bukan harga untuk pemainnya. Karena kalau harga pemainnya itu nggak pantas dibayar dengan harga segitu. Paling banter 30 juta, 30-35 juta Wesley Fofana gitu. Oke. Tapi yang real dibeli oleh si Ted Boehly ini adalah projection dari seorang Fofana ini. Dia kan masih muda ya. Dari sisi karir ya kita lihat ada di prospek yang lumayan bagus di Leicester gitu kan. Dia step up musim kemarin gitu. Oke. Dia masih muda, dia punya kans buat masuk ke timnas Prancis. Jadi yang dibeli ini itu adalah prospek dia ke depannya. Ini gap uang yang dia spend itu adalah projection dia, pertaruhan dia lah ke depan. Kita ngomongin masalah value lah. Yang dimainkan, yang dibeli adalah value. Sama kalau kayak e-commerce, kenapa ya harganya naik terus, Oke. sahamnya dan lain sebagainya. Ini tuh sebenarnya business value gitu. Jadi gap itu yang dibeli adalah value dari projection ke depannya. Wesley Fofana mungkin bisa menjadi salah satu back yang bersinar atau back kelas dunia gitu. Iya. Harapannya quote unquote gitu. Tapi kalau secara real pemain dibayar segitu ya, gua ngerasa nggak pantas Wesley Fofana dibayar segitu. Oke, itu tadi value for money seperti itu. Kalau menurut Coach gimana Coach? 80 juta miliar pound sterling cocokkah dengan segitu Fofana? Enggak, itu kan gini ya, kita lihat, gue coba bandingin apple to apple dengan kasus-kasus yang pernah terjadi dengan pemain-pemain muda yang dibayar mahal. Sekarang yang terjadi kan dengan Madrid Tchouaméni. Oke. Gue tidak pernah bilang ini pemain jelek, enggak, sangat berbakat. Tapi kalau lu keluarkan 100 juta dengan prospek seperti itu, apa lu nggak belajar dari dulu-dulu? Begitu banyak pemain muda yang dibeli mahal dan flop. Dan harusnya pemain muda tidak ada value, kecuali pemain muda ini sudah terbukti. Contoh, Mbappe, Haaland, Ya. Pedri. Ngerti nggak? Yang sudah terbukti. Pedri umur 18 tahun udah masuk timnas. Ya. Pemain timnas itu kan udah terbukti. Nah, pemain kayak Fofana, Tchouaméni kan timnasnya masih cadangan atau mungkin belum masuk. Iya. Atau di klubnya aja belum tentu jadi starter. Jadi keluar duit seperti itu terlalu mahal. Jadi untuk gue agak apa yang dikatakan Arif mungkin kalau gue bilang itu alasan dari klub untuk menjustify pengeluaran mereka. Oke. Oke. Nah, kalau kita kembali ke Chelsea,
ya jelas panic buying. Oke. Kalau lu bukan panic buying tuh kayak Anthony. Erik ten Hag masuk dari detik awal dia bilang gue pengen Anthony. Bahwa negosiasi sampai di akhir transfer window itu salah manajemen. Tapi pemain yang diincar sama. Nah, untuk lini belakang mereka kehilangan Rudiger sama Christensen. Mereka butuh pemain belakang. Mereka beli Koulibaly. Oke, nggak cukup. Oke, satu. Incer De Ligt ditolak. Incer Koundé ditolak. Ujungnya ke Fofana. Jadi kan pilihan ketiga. Dan ini pemain tier 3 juga. Tier 3, gue setuju sama Hanif, harganya ya Overpriced. ya 30 jutaan lah. Oke. 30 juta itu juga kalau di Belanda itu 5 juta harganya. Kalau di Italia 15 juta pasti. Inflasinya banyak banget ya Liga Inggris Karena ya. di Inggris memang sedikit overvalue ya, Ya. tapi gue sih ngakak pas gue lihat dia 80 juta. Sekali lagi seperti kasusnya dengan Anthony yang mahal, ya give them the benefit of the doubt. Siapa tahu dia meroket karena teman-temannya lebih hebat daripada di Leicester kan. Siapa tahu dia bisa jadi lebih bagus sehingga worth it. Sehingga setelah setahun 2 tahun kita bilang, oh ya ternyata worth it, 78 juta. Tapi feeling gue 90% this guy is flop. Ya beda tipis sama Colobak lah. Trevoh Calobak ya. Coach, tapi kan tadi Fofana ya. Tapi kalau Aubameyang, kalau menurut Coach ini pilihan tepat nggak buat Chelsea? Ini Karena pilihan kan dia tepat. mandul lini Ini depannya. pilihan tepat. Nah, kenapa pilihan tepat? Chelsea ini kan jual Werner, jual Lukaku, oke? Di depan praktis yang main itu Sterling, Havertz sama Mason Mount. Ya. Pulisic sama Ziyech kalau main 3 depan atau 4-3-3 sekali-sekali dipakai, tapi nyaris nggak pernah, Ya. oke? Dan 3 pemain ini terbukti mereka itu bukan goal getter. Iya. Mereka butuh seorang striker. Nah, striker yang mahal semua itu udah hilang semua. Oke. Artinya mereka cari striker yang available, yang punya reputasi bisa cetak gol, kalau bisa nggak terlalu mahal. Dan udah kenal Premier League. Dan udah kenal lebih bagus kalau udah kenal Premier League. Jatuhnya ke Auba. Auba ini 33 tahun, tapi CV-nya gue rasa nggak perlu diragukan untuk cetak gol. Bukan gue bilang dia akan jadi top scorer atau dia ngalahin hal, enggak, sama sekali enggak. Oke. Tapi at least bisa lebih bagus daripada striker yang dimiliki oleh Chelsea sekarang. Itu satu. Kedua, Barca juga untung. Kenapa? Dia dapat dari Arsenal gratis. Dapat 50 juta pounds plus Alonso yang diincar. Jadi Barca-nya untung dapat bek kiri baru, duit 20 juta euro. Chelsea-nya juga beruntung, 20 juta is nothing untuk striker. Oke. Iya kan? Daripada lu beli Lukaku 120 nggak ada hasilnya juga. Kalau flop juga, seandainya flop, harganya cuma 20. Cuman kalau lihat sekarang performa, sekarang udah berapa match? 4 match. 4 match di La Liga. Belum 5, masih 4. 4 ya? 4 match di La Liga. Dari 3 pemain depan, ya jelas Auba bisa semoga untuk Chelsea bisa berkontribusi. Jadi kalau kasus Auba is a good business deal lah. Nah, kalau ngelihat yang Auba seperti itu, Coach. Tapi kan kita bisa lihat refleksi transfer yang musim lalu, dia beli Lukaku, flop. Dia sekarang beli Aubameyang. Apa ini nggak bakal ngulang cerita musim lalu ketika striker Chelsea yang dengan nomor 9 itu selalu flop dan ceritanya selalu berulang-ulang gitu dengan ekspektasi baru dan flop lagi. Gimana kalau menurut Bang Hanif? Ya kalau flop itu kan nomor 9 banyak banget curse-nya dan di Chelsea kita semua tahu. Ya. Dan tipe transfer seperti ini udah pernah dilakukan oleh Chelsea beberapa kali ya. Dia ngedatengin Shevchenko, flop. Dia ngedatengin Radamel Falcao, flop. Dia mengedatangkan Torres. Samuel ya. Eto'o. Ya. Sempat loh. Alak. Ya. Ya. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, kasusnya ini mirip-mirip nih ya. Dia udah bertualang dulu, ya mirip-mirip Eto'o lah kalau gue bilang. Karena udah sukses di Barca, udah sukses di Inter, udah sukses di yang lain. Terus dia tiba-tiba pindah ke Chelsea di usia yang relatif udah senja gitu kan. Ini it's a gamble. Dalam hal bisnis wise ini make sense, gue setuju sama Coach. Tapi performa di lapangan kita kan belum tahu, gitu kan, dengan usianya yang sekarang, sebelumnya dia main di Arsenal, kemudian dia terakhir juga diparkir Arsenal karena masalah indisipliner, berarti kan udah lama tuh nggak main, gitu kan, dalam tim, gitu. Perkara dia di Barcelona main nggak jelek ya nggak jelek kalau gue bilang, gitu. Makanya secara performa gue belum tahu, tapi bisnis gue setuju sama Coach. Murah, 15 juta. Untuk seorang striker. Untuk seorang striker di usia segitu. Terus Chelsea juga
bisa get rid Marcos Alonso, gitu kan? Kan bagian dari transfernya kan Alonso ke sana. Bisnis yang bagus juga buat Barcelona, gitu kan? Oke. Udah bisa ngebuang satu beban gaji yang lumayan besar, Yang dibutuhkan untuk mendaftarkan pemain lain dan beban utang-utang, gitu kan? Yang harus disingkirkan secara beban. Plus dia dapat pemain gratis, nggak perlu keluarin transfer fee. Oke. Itu buat Marcos Alonso. Karena kalau itu jadi 2 deal terpisah, ya minimal Alonso di quote 8-15 juta euro lah, atau 10 juta euro lah minimal. Oke. Itu Barca harus keluarin. Gitu. Ini kan nggak terjadi. Jadi ini buat bisnis good. Performance wise, gue masih question mark. Gitu. Karena masalah dia udah pindah berapa kali, gitu kan. Terus juga kita tahu bahwasannya nanti Aubameyang akan memberikan dimensi permainan yang berbeda di tubuh Chelsea. Ini gue sepakat. Karena nggak ada yang bisa main kayak Aubameyang dari sisi karakter permainan di lini depan. Sterling false 9, Havertz false 9, kemudian Pulisic juga nggak bisa main sebagai striker murni. Auba bisa memainkan peran itu, tapi apakah perkara dia akan perform atau enggak, gue masih ragu. Ya oke, itu dia Jebret Tim ya, recapnya Wesley Fofana yang ke Chelsea, ada juga Aubameyang dan juga ini ya, Denis Zakaria. Kita lihat nih musim beberapa bulan ke depan, bakal bagus dan bakal berhasil nggak sih dia di Chelsea ya? Penasaran ya Jebret Tim ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas lagi di transfer, tapi pindah klub masih di Inggris juga ya. Iya. Sekarang ke City ya. Ini Iya. ada Akanji Coach yang datang ke City yang berarti ini artinya center back City juga jadi makin banyak pilihannya kan? Iya, gini. Pep ini kan selalu mengantisipasi karena mereka bermain di 4 kompetisi, Iya. 1. Terus masih ada Piala Dunia. Nah, Iya. mereka punya 4 center back, di mana 2-nya lagi cedera. Oh. 2-nya fit. Oke. Jadi kita harus lihat sikon klubnya. City ini duitnya nggak kekurangan. Ya. Iya kan? Mereka juga nggak keluar duit banyak, hanya beli Haaland, jual Sterling kan. Iya. Jadi kalau dipotong-potong nggak rugi banyak-banyak amat, masih ada dana lah untuk beli. Nah, belakang ini kan cukup krusial karena kita nggak tahu dua cedera berapa lama. Nah, kalau sekarang si Dias lah contoh cedera, lu mau pasang siapa gitu loh? Ngerti nggak? Ake paling. Iya kan? Iya. Nah, sekarang dicari alternatif. Center back kelima. Alternatifnya adalah kalau namanya kemungkinan besar kalau 4-4 subs, kemungkinan dia nggak main, ya kan? Artinya beli center back yang sudah berpengalaman, nggak perlu muda, tapi yang sudah bisa dipasang pada saat darurat. Harganya nggak boleh mahal. Nah, dapatlah si Akanji ini. Akanji ini kalau lihat track recordnya dulu kan sering jadi starter. Akhirnya ini kan nggak, karena Sule datang dan ada satu lagi. Harganya berapa? Cuma 17,5 juta. Atau let's say 18 juta lah. Nah, itu untuk level Liga Inggris, untuk level City, nothing. Oke. Itu receh. Nah, berdasarkan alasan-alasan tersebut dibelilah. Dan gue bilang ini pembelian, ya bukan pembelian yang bagus atau enggak, kita nggak tahu juga. Tapi at least it's a good purchase. Karena harganya, karena yang didapat dengan harga segitu adalah pemain yang sudah berpengalaman. Hanya alternatif nih Bang Hanif. Ini bakal jadi surplus center back lagi nggak di City nih seorang Akanji? Kalau surplus surplus back sih gue agak sedikit nggak setuju ya gitu. Oke. Kenapa? Karena kan sebenarnya ada 2 problem yang bisa diatasi dengan kehadirannya si Akanji. Pertama, ketika dia masuk sebagai center back, Stones itu angin-anginan. Ya. Dari awal musim ini itu angin-anginan. Dia nggak pernah benar-benar cement places-nya di starting 11-nya City. Yang pasti itu kan cuma Laporte sama Dias. Dua-duanya lagi cedera nih sekarang. Kemarin di awal musim Stones main tapi nggak convincing gitu. Nathan Ake dengan hadirnya Akanji, Nathan Ake bisa main lebih sering. Buat gua, either dia main sebagai tandemnya si Akanji ketika cedera krisis ini berlanjut, atau dia main di back kiri. Laporte sama Ake ini bisa ngisi posisi back kiri ketika dibutuhkan. Atau lu harus ingat, nggak sekali 2 kali Pep main formasi 3 back dengan wing back. Dan dia punya amunisi untuk itu. Dia punya Cancelo yang bagus banget, dia punya Walker yang bagus banget sebagai wing back gitu. Jadi 2 musim lalu ketika masih ada Benjamin Mendy yang sekarang ngadi-ngadi, itu dia sempat 2-3 pertandingan beruntun Pep memainkan formasi 3 back. Oke. Gitu. Jadi dengan adanya Akanji,
itu satu menghadirkan tactical flexibility, yang kedua mengcover cedera, yang ketiga itu bisa rilis pemain lain untuk main lebih sering menurut gua. Yang keempat lebih murah. Lebih murah. ya. Iya. Business wise lebih Dan lo bagus, mesti lihat dia adalah pemain internasional Switzerland. Dia Ya. udah punya pengalaman gitu dan dia udah bertahun-tahun ada di timnya di Dortmund sebelumnya. Jadi it's a good buy buat gua. Baik fungsinya sebagai squad player ya, tetap aja gitu. Jadi ini jadi opsi defender yang bisa menutup kekurangan mungkin Cancelo sama Walker yang mungkin kemarin itu diekspos ya coach dalam bertahannya. Kalau Cancelo Walker sih enggak, tapi lebih ke performa yaitu Stones, Ake, Oke. Laporte sama Diaz. Diaz awal-awal luar biasa mainnya. Akhirnya ini jelek juga. Bahkan dari tahun lalu nggak super amat. Ya, Jadi mungkin menambah kompetisi antar mereka. Oh, jadi sets of competition dan akhirnya mereka Ya. tampil Gue setuju Ake bisa main di sayap kiri, tapi Ake nggak punya speed yang layaknya seorang wingback kiri memiliki, kayak Zinchenko atau Mendy lah. Jadi tetap kalau gue bilang kekurangan City, mereka tidak punya real pemain kiri, wingback kiri. Sekarang Cancelo yang main. Ya. Nah kalau Cancelo nggak usah cedera, kalau Cancelo jelek, babak pertama lawan Castle jelek banget. Ya. Lu mau ganti siapa? Plus Ake cedera, ngerti nggak? Jadi harusnya kalau gue bilang center back datang oke, harusnya mereka beli wingback kiri. Karena pada saat beli wingback kiri, Cancelo ke kanan bisa bersaing sama Walker. Sekarang ibarat lu beli wingback kiri kan beli Gomez. Ya. ya Sergio Gomez. Ya, dari Anderlecht. Tapi ya, this guy dari Anderlecht, what do you expect gitu, ngerti nggak? Ya, masih prospek yang Iya, ya. nggak bisa lu berharap terlalu banyak. Dia paling bersaing dengan pemain mudanya. Ya, si Josh Ada, Ashbrand. gue lupa namanya. Josh Ashbrand. Ya, nah itu ada pemain muda, paling dua itu juga. Itu pun dengan catatan kalau si Gomez ini bisa perform sesuai dengan keinginan Pep. Faktanya sekarang juga Cancelo terus yang main di kiri. Ya. Ya Itu. Oke. Dan kemarin tuh di deadline day itu banyak banget ya coach ya. Sampai ada pemain yang ternyata masih laku coach, Bellerin yang ke Barcelona. Menurut Iya. coach ini pemilihan yang tepat bagi Barcelona atau gimana coach? Dari senyumnya udah kelihatan ya Jebretin ya. Lu tapi lu mesti fair dong. Dia revive karirnya di Betis loh. Gue gimana ya? Ya lu lihat dia ya. Jangan lihat di Arsenal, lihat dia di Betis lah Nggak, coach. gini. Sebenarnya kalau gue bilang di Arsenal pun nggak jelek-jelek amat. Ya. Ya Bellerin. Oke, ya. Ya. Lu harus lihat lagi kasusnya kembali. Jadi setiap pembelian Intan itu kita lihat kasusnya. Kayak Fofana itu overpriced, terlalu mahal, tapi Aubameyang bagus. Nah, Bellerin ini mereka punya Des kan, tapi Xavi ini nggak suka Des. Somehow gimana itu hak pelatih ya nggak suka. Jadi dia pengen get rid of Des. Des dibuang sejauh mungkin lah. Akhirnya dibuang ke Milan. Tapi Xavi juga sadar di semua posisi harus ada dua orang. Iya. Nah kemarin terakhir Kunde yang dimainkan. Kunde itu cukup bagus. Sebelumnya Araujo nggak cocok. Sama kayak Ben White dipasang di bek kanan, Barca pasang Araujo di kanan. Attackingnya itu nggak dapat. Defense-nya dapat, attackingnya nggak dapat. Kunde dimainin di bek kanan lebih berjalan. Tapi still dia ini bukan bek kanan. Makanya tetap butuh seorang real bek kanan. Dan keuangan Barca tahu yang lagi Ya, lagi empot-empotan. carut marut. Ya. Adalah yang namanya Hector Bellerin ini. Baru umur 27 tahun, jadi peak-nya masih dapat, kembali ke kampung sendiri, gratis, gaji nggak mahal, kontrak cuma setahun. Jadi ya mungkin Barca bilang, ya udah kita cobalah. Kita coba, kalau syukur-syukur dia bagus, kalau nggak bagus, it's okay lah, tahun depan kita cari real back kanan. Oke. Sementara ini masih ada Kunde. Jadi berdasarkan alasan itu, ya oke lah masih bisa diterima. Jadi ini apa trial and error aja gitu Mas Hanif ya. Ini kan dia memberikan Bellerin ini dan get rid of Serginho Des yang kita tahu punya prospek lebih bagus, ataukah ini gimana menurut Mas Nggak Hanif? juga kalau prospek lebih bagus kan udah 2 musim. Ya. Des di Barca juga nggak. Bener. Des nggak berkembang. Nggak berkembang loh. Maksud Oke. gua nggak yang ya lu tau lah Dani Alves dibeli dari Sevilla musim pertama langsung spektakuler dan terus-terusan konsisten mengisi back sayap kanannya Barca. Oke. Faktanya kan masih diisi Sergi Roberto. Seringnya gitu. Oh ya masih ada Sergi pula. Iya.
Berarti Serginho Dest dinilai stagnan ya di Ya, Barcelona. justru karena satu dia nggak develop sebagai pemain yang diharapkan oleh ini kan pembelian dari manajemen sebelumnya bukan pembelian Xavi. Iya, Yang kedua, pembelian. secara tactical utilization nggak masuk Dest sama Xavi seperti yang di quote sama Koci tadi, Iya. gitu. Jadi ini ingin disingkirkan, gitu kan? Dan lu harus lihat Hector Bellerin itu kan menambah kuota home ground-nya Barcelona. Ketika nanti dia daftarin pemain ke Liga Champions, itu akan mengisi kuota itu. Itu nggak gampang nyari alokasi itu. Lo harus ngambil dari tim muda lo, atau misalnya lo emang develop pemain yang udah lama kayak Busquets punya, Iya. Messi dulu. La gitu. Masia lah ya. Iya, dan ya lu lihat aja lah City sampai masih ngeiniin Scott Carson hanya karena masalah home ground ya. kuota yang mesti didaftarin nggak hanya di Premier League tapi juga Liga Champions gitu. Dan Bellerin ini home ground. Oke. Gitu. Terus bisa jadi pelapis yang Scott Carson itu umur gue. Iya. Itu maksud gua Coach. Lah, kan si Bellerin home ground. Iya. Umur masih oke, buat pelapis nggak jelek dan arguably dia berkembang kok di Betis gitu. Iya. Yang maksudnya tadi kita pikir di Arsenal setelah dia pindah dipinjemin dan segala macam abis. He's Ini done. kan ngadi-ngadi nih orang, dia vegetarian lah katanya. Iya. Tiba-tiba dia masuk ke Fashion Week dan dia dipertanyakan orientasinya. Kalau lo baca media, Iya. itu aneh loh dia. Iya, dia Gitu. nggak fokus ke sepak bolanya gitu. Iya ya. gitu, dia lebih banyak ke di luar lapangannya. Kebanyakan gimmick lah. Dan ya. dia bisa revive di Betis di level permainan yang nggak jelek. Oke. Gitu. Jadi buat gue ini pembelian yang oke lah. Menurut gue bukan pembelian yang buruk gitu. Ini make sense strategi transfer Barcelona. Oke, berarti strategi transfer yang wise dan make sense ya Make buat sense Barcelona. karena lu ngisi pelapis di kiri ada Marcos Alonso for free, arguably. Terus di kanan lu ada Bellerin yang home ground dan Oke. nggak main jelek di Yang Betis. gratis. Gratis. Gratis, ya, Musim oke. lalu. Dan gaji kecil. Gaji kecil. Oke. Make sense loh. Nah, itu Terus lu kan- ngebuang Des at the same time. Wah, Iya. happy banget Iya, Barca. iya. Ya itu masih make sense. Tapi coach kalau si Melo coach, ini jadi opsi peminjam Arthur Melo ini jadi opsi peminjam. Ada yang ketawa-tawa. Bahagia, gua bahagia Juve banget. kan udah- Juventus ini ada yang udah ketawa-tawa nih Arthur Melo nyebrang ke Akhirnya keluar. Liverpool. Kita flashback sedikit ya. Gue sebelum bola ditendang, gue udah bilang Liverpool ini kepedean. Mereka beli Nunes, oke, mereka beli Carvalho ya udah Januari, mereka beli Ramsey bek kanannya dari Rangers. Tapi dua pemain ini kan seperti lihat nggak pernah main, Iya. oke, hanya Nunes yang main. Nunes oke, tapi Mane keluar. Tapi Fabio Carvalho mungkin sekali-kali ya. Pada saat Nunes masuk, Liverpool mengeluarkan statement lewat Klopp bilang kita nggak beli pemain lagi. Gue bilang lu kepedean. Lu kalau percaya dengan squad ini, squad yang gue selalu bilang, makanya gue bilang tahun lalu Liverpool untuk gue itu team of the year. Karena mereka bisa sampai detik terakhir ikutin 4 trofi dengan squad yang kedalamannya tidak terlalu bagus. Itu prestasi yang luar biasa. Oke. Oke. Nah, sekarang tapi gue tetap tahun ini Liverpool harus beli banyak. Praktis kan kehilangan Mane masuk Nunes. Jadi nggak berkembang dong. Nah, akhirnya Klopp mungkin nonton Just Talk atau gimana nggak Iya. paham juga. Lagi nonton Just Talk. Akhirnya dia mengakui, ya gue salah, gue memang harus beli pemain tengah. Tapi ini kan sudah menjelang deadline, di mana mereka 3 match main ancur-ancuran, baru atau 2 match main ancur-ancuran, baru lawan Bournemouth menang 9-0, baru next match-nya lagi jeblok jelek lagi, Iya. nyaris seri, ya kan? Iya. Mereka butuh seorang pemain tengah, tapi pemain tengah yang bagus itu udah hilang. Nggak ada. Dan kesempatan untuk diambil pun sulit ya coach. Iya. Dan sekarang yang available siapa? Ya, Iya. keluarlah Melo itu. Nah, kalau kita lihat si Melo ini kan dari Barcelona, berhasil ke Barcelona. Tapi sebentar coach, itu kesempatan yang hilang atau emang manajemen Liverpool nggak mau keluar duit banyak lagi coach? Yang terakhir, Iya, betul ya. manajemen Liverpool. Jadi kalau Klopp bilang, setelah dia beli Nunes, dia bilang, ya kita nggak butuh pemain lagi. Itu bohong besar. Tidak ada satu pelatih yang menolak kalau lu dikasih dana untuk beli pemain. Emang Klopp peduli? Yap. Kalau klubnya keluar 100 juta atau 5 juta atau 300 juta, he doesn't care. Sama kayak Erik Ten Hag. Emang Erik Ten Hag peduli harga Anthony berapa? As long as their wages-nya Dia dibayar ya. Yang Erik Ten Hag peduli, gue butuh pemain tengah Frenkie de Jong, nggak ada Frenkie de Jong, ya udah Casemiro datang. Yap. Gue butuh winger Anthony, nggak ada Anthony, lu kasih gue yang lain siapa? Akhirnya Anthony harga beres 100, I don't, so what gitu harga 100. Oke. Ya Klopp pun begitu.
Tapi lewat manajemen bilang, Klopp, lu nggak dapet apa-apa ya. Bener nggak? Oke. Klopp, oh ya, oh gitu. Jadi gue nggak boleh bermain. Nggak, lu nggak boleh beli siapa-siapa lagi. Udah cukup Nunes. Oh ya udah, guys, gue cukup ya. Kita pede dengan squad ini. Ternyata tidak. Oke. Dan baru setelah ini baru keteteran. Sama kayak MU. MU juga bikin kesalahan yang sama. Oke, nah itu ya tadi Arthur Melo. Nah, gue pengen tahu nih dari kacamatanya seorang Juventini nih, apakah Arthur Melo tuh se-useless itu sehingga akhirnya di-kick gitu dari Juve? Padahal ini yang ngambil Liverpool loh. Ini kan artinya dia punya kapabilitas buat main di tim yang besar gitu. Gimana menurut Bang Hanif? Ini lo track back dulu ya. Menurut gua ini panic buying karena ini salah satu faktornya mulai musim ini tuh Liverpool kehilangan Michael Edwards, technical director-nya yang emang fantastically selalu nge-backup Klopp gitu. Jarang banget nih Klopp bikin mistakes kayak gini. Ya, udah di ujung-ujung, lo baru minta pemain. Ini kan ada yang aneh. Oke. Edwards nggak akan ngebiarin ini. Dia pasti udah punya cadangan pemain keempat, kelima, ke opsi yang keberapa. Dan dia akan menegosiasikan pemain terbaik yang ada, yang bisa didatengin buat Klopp. Yang mungkin dia bisa temuin di antah berantah. Dan somehow itu jadi pembelian yang baik gitu. Itu yang pertama ya. Jadi nggak ada Michael Edwards membuat Klopp ada di situasi sekarang. Penggantinya berarti nggak kompeten gitu, atau ngikutin kemauannya Klopp, atau dicucuk lah hidungnya sama Klopp gitu. Akhirnya kayak begini. Nah, kaitannya sama Arthur Melo, ini good business lah buat Juventus. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita mah dari awal musim pengen buang ya kan, kagak ada yang ngambil gitu kan. Iya, nggak ada yang ngambil. Nggak ada yang mau ngambil. Loh, jadi apa yang lu bilang itu nggak bener juga. Oke. Lu tadi bilang apakah ini Arthur Melo seburuk itu karena yang beli Liverpool loh. Iya. Artinya dia punya kapabilitas buat main di tengah. Oke, sekarang gue tanya, Liverpool beli Shaqiri, Minamino, Tsimikas, Nico Williams, Tsimikas. Jadi Liverpool itu mah hobi kumpulin pemain di bawah 10 juta yang murmer. Oke. Yang mayoritas flop. Nggak selalu pembelian Liverpool itu splendid. Kayak misalnya Robertson yang bagus-bagus lah ya, gitu yang kita lihat kayak Luis Diaz, Salah, Mane. Nggak semuanya, banyak juga pembeliannya yang ngadi-ngadi. Cuman under the radar aja. Iya, karena yang 11 bermain atau 12-13 pemain yang inti itu perform terus. Itu perform. Tapi bawahnya bongkar pasang. Kalau orang ngikutin DP udah lama ya, itu yang paling sering gue kritik itu pembelian Liverpool. Nat Williams, Nico Williams, Nat Phillips. Kabak. Itu semua gue kritik. Gue cuma bilang hanya satu pemain Liverpool yang gue bilang ada prospek, Harvey Elliott. Lu bisa track back dari DP. Gue bilang itu bener nggak benar gue bilang gitu. Dan terbukti. Nah, gini, kalau kita ngomongin Melo, lo masih lihat kasusnya di Juventus, kasusnya apa sih gitu. Pertama, dia itu sering banget cedera. Gitu. Oke, injury prone lah gitu. Beberapa kali selalu mendapatkan cedera. Di cedera. Barca juga gitu. Iya. Nah, masalahnya dia milih buat dioperasi. Sehingga tahun lalu dia nggak main sama sekali, Coach. Second half of the year dia nggak main sama sekali. Recovery, jadi second half aja recovery aja. Karena dia mintanya, akhirnya dia mau nyelesain katanya masalahnya for the sake of dia bisa main selanjutnya. Akhirnya dia opsi operasi, dia nggak main gitu. Jadi nggak dimainin nih. Yang kedua, ini ada masalah indisipliner ketika COVID terjadi. Dia break COVID rules, di mana dia attend partinya Weston McKennie, gitu kan? Akhirnya USA ketahuan, dilaporin sama tetangganya McKennie, ketahuan lah di situ ada 3 pemain termasuk dia. Akhirnya itu melanggar aturan isolasi mandiri pemain Juventus. Akhirnya dia dihukum untuk tidak boleh bermain berapa pertandingan. Dari situ itu udah go south karirnya di Juventus. Dia nggak pernah recover. Sampai akhirnya dibilangin sama Capello, nih orang cuma bisa ngoper ke samping atau ke belakang. Karena dia karena dia nggak pernah bikin decisive pass. Gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya gajinya mahal banget, Sen. Gajinya tuh 5 juta euro gaji utama, sama ada performance related bonus kalau dia main berapa kali, naik bisa 3 juta. Jadi totalnya bebannya 8 juta. Itu gede banget. Untuk Italia itu gede. Untuk Italia gede banget. Ya. Terus sekarang klausa transfernya di Juventus, 1, gajinya ditanggung.
Alhamdulillah semua Juventus. Jadi 100% Liverpool bayar gajinya. ditanggung sama Liverpool. Yang kedua, Liverpool Buat Liverpool nah. buat Liverpool mah Buat buat Liverpool nothing Ya. gitu. Iya, kayak cuman ngebuang ingus gaji segitu kalau di Premier League. Iya. Sen. Oke. Terus dia bayar loan fee-nya 3,5 juta euro. Jadi tuh nggak hanya gaji ditanggung, Juve dapat duit. Oke. Gitu. Terus plus ada klausa lagi pembelian permanen, opsi pembelian. Kalau dia bagus mainnya, Liverpool bisa beli dengan harga 35 juta euro. Tapi itu bukan klausul mandatory ya? Nggak Nggak mandatory. mandatory. Itu bisa Buying diaktifasi. option. Opsi Oke, lah, option. opsi kalau mainnya bagus. Jadi kenapa Juventus nggak bisa menjual Arthur Melo di transfer kali ini dengan harga murah, harga mahal? Karena satu nggak ada takers, nggak ada yang mau. Yang kedua, kalau itu dijual murah, 15 juta euro secara accounting, ini akan dideklar sebagai kerugian. Rugi. Karena dia stated transfernya tuh Iya, 76 juta euro, Bos. Iya, Nggak, iya. itu Dengan nggak- swap. Nggak, itu swap. Itu dengan swap. untuk accounting Untuk aja accounting. harganya dinaikin. Iya. Padahal Oke. Barca juga nggak keluar segitu. Barca juga nggak keluar segitu. Seolah-olah Juventus itu men-stated segitu, dia ngeliatin buat accountingnya sehat. Padahal sebenarnya duit yang dibayarin ke Barca cuma 10 juta plus Iya. Miralem Pjanic. Pjanic. Oke. Jadi kalau dia jual sekarang murah 10-15 juta euro, itu busuk accountingnya Juventus. Udah ruginya gila-gilaan, makanya nggak di- accounting aja. Untuk Tapi- accounting. Tapi this guy value-nya ya 10-15 juta. Exactly my point, kenapa gue nyebutin 10-15 juta kalau dijual sekarang tuh segitu. Nah, kalau itu di stated, lu bayangin financial fair play itu udah masuk tuh Iya. langsung tuh. Oke. Financial fair play, oh ternyata begini, oh lu rugi dong, oh lu nggak bisa lu di ban, lu nggak boleh dulu belanja. Berarti Liverpool kena scam dong sama Juve. Nggak kena scam juga, kecuali dia beli, Sen. Ini Nah, kan nggak ya, beli, ini masih kan loan. Masih loan. loan, ya masih loan. Masih Gitu. loan aja udah kena scam. Beli. Tapi maksud Opsi gua, tuh bayar 37 gini juta euro loh Bang Hanif. pemilihannya tuh gini ya, pemilihan dalam artian gini. Kan dia either cari pemain yang emang bisa langsung slot jadi pemain inti, di mana di market dengan opsi sekarang tuh dikit banget. Bahkan ada pemain Chelsea, Alvarez yang di Ajax, Ajax. akhirnya batal karena masalah Ajax udah jual banyak pemain banget. Ya, ya, jadi ya. nggak bisa kan gitu. Nah, sekarang opsinya di market yang secara gaya permainan itu bisa mengisi kekosongan yang tinggalkan oleh Jordan Henderson yang memang lagi cedera. Sama Thiago ya? Sama Thiago. Thiago. Nah, nggak bisa dong lu ngasih pemain kayak Denis Zakaria. Ya, Iya dong, ya, yang atau tipikal bertahan. Adrian Rabiot atau Weston McKennie, beda gaya main, Oke, Sen. oke, Gitu iya. loh. Yang paling dekat yang ada di market, yang murah, yang bisa langsung, yang orang mau lepas, ya Thiago, nggak apa-apa. Arthur Melo Bang. Ya Santai, Arthur, santai. ya gue mah. Slow. Alhamdulillah. Gue tahu lu bahagia Makasih Bang. Pak Jebret, makasih Pak CEO, gue mah seneng diambil sama. Diambil Enggak, itu ya. mah Ini kayak ini mah bagian dari panic buying. Iya, iya. Makanya ini di grup Just Talk member gue itu ada yang bertanya. Jadi gue kan nggak ada waktu untuk baca. Sama admin gue di screenshot kirim ke WhatsApp gue jawab. Wih, mantap. Pertanyaan soal ini. Kenapa si Pep kalau beli pemain itu bagus semua, si Klopp Klopp. kok banyak yang flop? Nah, gue jelaskan kalau Pep itu dia yang atur pemain siapa yang dia mau. Dan manajemen langsung straight away Yang beli. negonya Ciki. Big time. Iya. TC Iya. Perisan ya. Tapi kalau Pep nggak mau, nggak bakalan datang. Klopp nggak, pemain di bawah 10 juta, Klopp itu nggak punya suara. Oh berarti memang klub itu under manajemen, suaranya manajemen semua iya. yang ini. Yang Karena atur. manajemennya yang super pelit, kecuali pemainnya yang benar-benar mahal yang Klopp inginkan. Oke? Oke. Kayak si Diaz. Van Dijk, Iya, Diaz, Diaz. itu baru. Tapi yang murah-murah 10-15 juta ke bawah itu Klopp nggak punya suara. Makanya 90% flop yang di bawah. Oke. Oke. Ngerti oke. nggak? Nah, Paham, itu bedanya Klopp sama Pep. Nah, kalau dibilang dengan nilai yang dikeluarkan untuk Melo, ya seperti yang lu tadi bilang, belum beli aja udah scam. Karena kemungkinan besar ini akan mengarah ke sana. Iya. Jadi mungkin dia bisa main 2-3 kali subs, 4-5 kali, habis itu cedera Ya, lagi. oke, aduh, ini emang Melo ya, Melo bikin Melo. Melo bikin Melo. Bikin Melo Liverpool, tapi kita masih punya Carvalho ya, yang makin bagus. Tapi berarti nanti kita juga bakalan bergeser ke rivalnya Liverpool yang kemarin habis menang tipis nih. Agak-agak sebel, nanti Arsenal jangan kalah ya sama MU ya. Jangan Ya, Coach, ya. you wish lah ya. You wish. Oke deh, kita lihat dulu yang satu ini.
Halo juga tim, balik lagi di Debdagri bareng sama Intan. Di sini juga udah ada Mas Gita dan juga Mas Vino. Hai Intan. Apa kabar? Kak, kenapa sih? Kadang Kak, kadang Mas. Lo bingung kalau mending Kenapa? ngomong apa gitu kan? Oh, pantas susah dapet Hai, cewek. gini aja. Paling susah mulai ya. Masa gue harus kayak Vicky Prasetyo, salam akidah, lucu kan kalau gitu. Ya udah sih, nggak usah bikin apa-apa juga. Bingung gitu, nggak ada yang spesialnya gitu. Ya, gue harap Sintayong juga berharap kepada Dimas Derajat gitu dalam laga lawan Borneo dan di laga-laga berikutnya di liga gitu karena kalau bukan sama Dimas Derajat, kalau lihat di top list sekarang ini ya siapa lagi? Mas Paso udah kayaknya nggak mungkin kan Sintayong Mas Paso. Menang pertama kali di kandangnya Arema setelah sekian lama. Iya, Berapa betul. lama ya? Lupa. 19 tahun. 19 tahun ya. 2003 berarti ya. 2003 ya. Di 2003. kandang Arema ya. Iya, di Ya, kandangnya ya, Arema ya. maksudnya. Ini pertama kalinya. Nah, tapi kalau melihat Seumuran Persija- anak lu ya 19 tahun. Gua 17 tahun. Oh, dikit lagi. Dikit lagi berarti. Pelan tapi pasti kan ya itu tadi Thomas Doll bisa membawa mereka belum pada performa puncak mereka tapi pelan udah mengarah ke arah sana ya. Apa tadi? Murid harus bisa mengalahkan guru. Ini akan terjadi nih kayaknya. Bang Bes ketemu sama Coach Luis Mia. Oh, cepet banget ya. Cepet banget gitu. Emang dia murid terus dia mah yang kerja aja. Nah itu dia Jebret Tim, Debdagri. Jangan lupa nonton setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam supaya makin pinter sepak bola dalam negerinya karena ada Intan juga di sana. Ada Intan lagi ya. Iya, kayaknya episode kali ini kesebab Intan ya di mana-mana. Tadi juga sampai kaget gitu kok suaranya Intan lagi, rupanya udah masuk ini ad ya. Udah mulai kenal suaranya ya. Iya, udah mulai kenal ya. Oke. Nah, kita nih bakal masuk lagi ke bahasa selanjutnya yaitu MUTV yang kemarin itu dibawain sama Intan ya, Yang sama bilang Intan ya. dia doang Iya ya, dong. gitu. 3 kali kemenangan beruntun. Kapan lagi kita bisa ngatain? Itu musim kemarin udah hancur-hancuran. Sekarang kita udah menang 3 kali beruntunnya udah senang Iya. banget. Ya emang ini, gue nih mewakili fans MU yang sedang di Goa, sekarang udah keluar Goa semua gitu. Nah, kemarin itu menang 2-1 nih lawan Leicester City. 1-0. Ya sorry 1-0. Nggak nonton. Nonton, sorry coach, nonton. Sorry jebretin salah ya 1-0 yang golnya oleh Sancho kan. Nah, kemarin itu permainannya kita lihat Rashford sama Sancho itu sudah melihat kembali ke permainannya yang sebelumnya lawan Liverpool gitu ya, ketika di ancur-ancuran lawan lawan kemarin itu Southampton. Nah, ini ketika kita lihat match kemarin kayaknya Erik ten Hag tuh sudah menemukan polanya atau memang pemain-pemainnya tuh sudah bisa tahu dan paham apa yang diinginkan dengan apa yang diinginkan oleh Ten Hag gitu. Gimana menurut Coach? Kalau lu nonton sekarang gue tanya, berapa peluang besar yang mereka dapatkan selama 90 menit? Ya, big chance-nya 2 atau 3 sih. Big chance of half chance. 2-3, gue nggak lihat 2-3. Apa yang disebut dengan big chance? 1 lawan 1 ada depan dengan kiper? Ya itu salah satunya ketika Sancho yang akhirnya golin kan. Ya itu doang. Pada saat Sancho ngegolin, itu kerjasama yang luar biasa. Sisanya dapat berapa kali 4-5 kali counter, nothing. Jadi berdasarkan apa lu bilang udah kompak? Oke. Lawan Southampton pada saat menang, 3 pemain depan dari detik awal mereka main sampai detik akhir nggak ada kontribusinya sama sekali. Ini karena pemain belakangnya aja bagus. Iya. Martinez. Dengan save-nya De Gea juga yang luar biasa kemarin Coach. Iya, maka dari itu si Ten Hag minta, gue butuh striker, gue butuh winger, gue butuh pemain depan. Jadi 3 pemain ini memang terlalu tidak konsisten. Jadi di luar gol yang luar biasa kerennya, nggak kelihatan. Oke. Sering hilang bola. Apalagi namanya Elanga, gue rasa di Persib aja cadangan itu Elanga. Waduh, separah itu ya. Ya kali Parah. Elanga lo kok bisa perjalanan di Persib? Serius, Elanga ini cuma bisa lari doang. Dan lu lihat back kirinya Leicester, buset, di first 10 meter masih kuber, ngerti nggak? Iya, iya. Menang kenceng doang. Tapi this guy has no value at all, dan itu udah beberapa match. Lawan Liverpool aja bagus. Lawan Southampton amburadul, kemarin amburadul juga. Tapi berkat one moment only, mereka bisa menang. Ya. Jadi kalau dibilang bagus, kalau bagus mereka dapat 5 peluang besar, cetak 3 gol, 0 kebobolan, baru kita bilang oke, you play well. Kan kemarin enggak. Kemarin masih karatan. Berkat lini tengah yang lumayan, terutama pada saat Casemiro masuk lebih stabil di tengah, pemain belakang yang cukup bagus, walaupun dapat 3 kartu kuning, tapi that's okay. Nah disitulah mereka menang. Tapi kalau dibilang main bagus, kagak.
Oke. Indikasi match boring itu apa? Pada saat gue nonton bola, gue sambil sering nge-tweet. Nah, itu kelihatan match-nya boring. Apalagi babak kedua ya, Coach. Iya, karena kalau Ada benchmark sendiri nih kayaknya nih. karena kalau match-nya nggak boring, gue nggak nge-tweet. Fokus. Oke. Gue fokus ke pertandingan seru. Dan fans MU yang lain yang berkeliaran di timeline gue juga bilang, ini boring coach, emang boring. Ya, ini susah berarti ya. Berarti konsistensi ini kan perlu banget buat MU. Ini baru 3 kali berturut-turut menang. Dan ini juga pertama kalinya di akhirnya back to back tandang menang kan? Ini kita mesti bedain ya, Tan. Bedain hasil sama proses permainan. Oke. Ya dong. Iya. Kalau hasil dibutuhin sama Ten Hag, hasil positif sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang tekanannya besar kan. Setelah kalah beruntun kan. Iya, Apalagi ketika kedua, kalah ya. sama Brentford kan. Gitu. Jadi tekanannya sangat besar. Jadi dia butuh hasil yang positif untuk bisa keluar dari tekanan. Perkara dia bisa menerapkan filosofi sepak bola dan gaya permainan yang dia inginkan atau tidak. Itu kan gue udah bilang, kita mesti nilainya dari 10-15 pertandingan. Ini nggak bisa langsung. Gitu loh. Satu, dia tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan sebelum musim dimulai. Semuanya. Idealnya, lu dapetin semua pemain yang lo pengen sebagai pelatih, itu bahkan dari pramusim. Iya, iya. Jadi dia bisa gel dulu timnya. Ini lu ngomongin Anthony aja udah sampai penutupan, Iya. Bos. Bahkan udah mau pekan 6. Exactly. Ronaldo aja nggak ikut pramusim. Exactly. Kemudian kita ngomongin tentang lini tengah. Kita 2-3 bulan yang lalu ngomongin Frankie De Jong berkali-kali, yang datang Casemiro. Gitu Oke. loh. Iya, benar. Dia mesti Oke. nge-assemble loh. Ini pemain-pemain yang dia punya. Yang dia pengen datangnya cepat sesuai sama yang dia pengen. Kan baru 2 pemain. Malaysia sama si Martinez. 2 laginya kan baru datang di ujung-ujung. Sama Terus- Eriksen lah. Sama Eriksen Ya. lah. Apa yang lo harapkan? Dia ibaratnya lo bumbuin terus nih langsung jadi, ya nggak bisa lah. Pep Guardiola juga nggak sejago dan se penyihir itu buat bisa langsung bikin mainnya ini. Nah, proses ini yang mesti disadari sama fansnya MU. Dikasih, makanya gue bilang benefit of the doubt. Iya, 15 pertandingan gue kasih buat Ten Hag. Karena kita semua paham sebagai pandit, wah ini nggak didukung nih, pemain yang dipengen belum. Bahkan formasi aja masih ganti berapa kali dari awal musim berlangsung. Karena dia nggak tahu pemain yang dia ini sekarang gimana ya. Kalau dia nggak bisa survive dengan hasil, dipecat. Nggak tahu gue bisa 15 pertandingan lewat atau nggak kalau ini hasilnya negatif-negatif. Lu tau lah di Premier League, ini aja. Siapa? Scott Parker. Parker. Gila, itu lawannya kan berat Ya, semua, Coach. beruntun Tapi beruntun udah semuanya tim langsung besar. Arsenal City sama Liverpool. Itu kan Sama udah wajar lu ya. expected kalah di situ. Iya, iya. Itu aja lu nggak dikasih, dan dia Iya. tuh secara heroik loh ngebawa ke Premier Enggak, League. itu pemilik Bournemouth itu tolol. Iya, dan itu juga dikritik sama Klopp kan, Coach? Arsenal tahun lalu kalah 3 lawan tim papan bawah, diperpanjang itu kontraknya Arteta. Arteta. Itu dia maksud gue. Jadi lu mesti bedain gitu. Sebagai fansnya Manchester United, proses sama hasil. Oke. Ini kita lagi nungguin nih ketika semua pemainnya lengkap, Anthony udah ada dan lain sebagainya. Kita bisa tahu, oh ini adalah pemain, ini adalah squad dari Ten Hag. Itu belum kelihatan secara konsisten. Mungkin ada di porsi-porsi di mana 15-20 menit mereka bermain dengan intensitas yang diinginkan oleh Ten 20 Hag. menit pertama lah. Dia 20 menit, bisa lah kita kasih lihat, oh iya, oke, ini ada arahnya. Tapi lu jangan expect sekarang, wah langsung bagus konsisten, ya itu butuh proses. Sampai gol itu terjadi habis itu pelan-pelan Iya. bawah. Ya, Nah, ya. gini ya Coach ya, kan ini soal integrasi tim ya Coach. Kan ada pemain barunya, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, yang semalam dan beberapa match kemarin juga bermain nggak terlalu buruk. Nah, ini menurut Coach gimana di pembelian-pembelian Ten Hag Ya. yang baru? Kalau kita lihat pembelian individu, semua pembelian tanah bagus. Oke. Tapi kalau kita melihat tim, tengahnya itu amburadul kemarin. Kerjasama antara Bruno, Eriksen, sama McTominay itu asal main. Tengah itu penting. Kenapa berapa kali Leicester bisa nyerang lewat tengah? Karena tengah itu berkali-kali bolong. Ya. Pada saat Casemiro masuk, Bruno digeser ke kanan, Elanga out, Eriksen di belakang main dengan dua itu. McTominay masih bisa cover. Kalau McTominay sendiri berkali-kali dia bermain sendiri, itu sering meninggalkan posisi yang nggak ada yang menggantikan. Nah, itu dia Coach yang jadi pertanyaan banyak pandit dan juga fans. Kenapa sudah beli Casemiro nih? Kenapa Casemiro nggak dimainin dari awal, Coach? Dia belum match fit. Oh, jadi dia match fitness-nya masih belum dapat. Erik Ten Hag bilang Casemiro dan Ronaldo belum match fit. Jadi nggak bisa main dari awal.
Oke. Oke. Oke, nah dengan pembelian Casemiro ini dengan masalah lini tengah yang tadi banyak bolong, itu bakal jadi salah satu solusi yang bagus nggak sih buat Erik ten Hag kalau menurut Bang Hanif? Ya kalau solusi bagus ya kan gua sama Koci dari 2 minggu yang lalu juga sepakat. Ini pemain bagus, pemain level yang udah terbukti secara apa namanya baggage-nya, historical record dan segala macam gitu. Cuman kan permasalahannya kan sekarang bisa langsung plug and play atau enggak gitu kan. Kita lihat dia selalu main dari bangku cadangan gitu. Masalah match fitness, kemudian gue juga melihat perkaranya ini manajemen waktu bermain yang memang di-manage juga oleh Ten Hag gitu kan. Pressure-nya besar gitu kan. Orang ekspektasinya tinggi, dia dibeli dengan transfer yang besar. Terus dia sudah terbukti juara, serial winner, bahkan statementnya aja ketika pertama kali diwawancara bisa nggak bawa lagi, nggak apa-apa nggak main di Liga Champions, ya gue udah punya 5, dibilang gitu kan. Itu kan udah Casemiro statement seperti itu kan statement yang ya buat Sorry, intermezzo dikit. Nanti Madrid akan kerasa kehilangan Casemiro. Pemain yang paling underrated itu Casemiro. di lini tengahnya Real Madrid coach ya. Bahkan dia sekarang penggantinya ya Aurelien Tchouaméni ya, mainnya masih nanti rancu-rancu. kita lihat, benar Sekarang- nggak? Omongan gue benar nggak? sekarang nih, ini kan judulnya kenapa Casemiro masih cadangan. Nah, iya, itu nah masuk ini pertanyaan Ten Hag besarnya ini di situ. nggak goblok. Dia nggak goblok. Satu, dia nggak match fitness. Yang kedua, tekanannya besar, ekspektasinya besar. Kalau dia nggak fit, baru kenal sama pemain-pemain, dipasang, dan ternyata permainannya flop atau langsung menjadikan bulan-bulanan oleh pers, nggak baik buat investasinya dia juga. Better gradually diintroduce ke permainan. Dia fit dulu, ketika dia udah fit, akhirnya dia lebih banyak menjalani sesi latihan dengan teman-temannya, dia jadi tahu gue mesti ngapain, Iya, adaptasi betul. berjalan baik, baru ditaruh week in week out. Gitu. Oke. Dia nggak bego, gue udah tahu nih, wah oke, kalau gue lihat dari keputusan-keputusan yang diambil, ini bisa jadi lama di MU. Karena dia nggak bodoh. Oke. Gitu. Berarti Nggak integrasi gerasa pelan-pelan gerusuk kalau Koci bilang. Oke. Semoga manajemen juga nggak gerasa gerusuk ya. Kalau manajemennya MU mah gerasa gerusuk. Nggak, soalnya takut nanti kalau misalnya ternyata hasilnya ada yang nggak bagus terus cepet-cepet langsung diganti kan nggak lucu lah, juga. Kalau itu terjadi mereka itu sangat tolong. Iya, tapi jangan senang dulu nih fansnya MU karena bakalan ketemu Arsenal yang lagi ada di atas angin nih, Koci. Koci yakin, seberapa yakin? Koci kayaknya yakin Arsenal bisa. MU. Dia terbelah dua. Iya. Mau nggak jawab optimis tapi Oh, enggak. dia Optimis. Ekspresinya sama kayak waktu bahas Bellerin tadi nih coach. Di skip. Oke. Gimana? Point of view coach? Arsenal tetap. Optimis. Cuman optimis enggak. Erik ten Hag apa Arsenal nih? Optimis sih. nggak juga. Optimis sih enggak. Tapi realis. Sebagai fans Arsenal, gue udah terlalu sering di PHP. Oh. Oke, apalagi Arteta sering nge-PHP juga. Sehingga gue bilang enggak. Gue udah kredit gue untuk Arteta udah selesai. Oke. Jadi, gue selalu bilang 5 kali beruntun menang itu prestasi yang luar biasa. Dari sisi skor. Oke, dari sisi skor. Dari sisi skor. Kalau lu nonton, which gue nonton semua pertandingan Arsenal, babak kedua selalu drop. Oke. Memang Arsenal ini lebih bagus daripada musim lalu. Zinchenko, Gapsus, Saliba itu punya kontribusi luar biasa. Mentalnya lebih bagus. Gue setuju mental bagus. Oke. Tapi kembali lagi belum terbukti. MU ini memang lagi Terombang ambing ya. lagi nggak konsisten lah. Belum. Tapi tetap namanya Manchester United. Untuk fans Arsenal ke Old Trafford tetap stadion yang bersejarah. Pemain klub yang ditemui tetap klub besar. Oke. Di sini kita lihat pada saat Arsenal ketinggalan dulu lawan Southampton atau siapa itu bisa ke Uber. Fulham, sorry Fulham. coach. Lawan Fulham bisa Fulham. ke Uber. Nah sekarang lawan MU lu ketinggalan dulu bisa nggak lu nguber? Oke. Iya kan? Gimana? Bisa nggak Mas Hanif? Ini kan udah teruji mental Arsenal. Gue belum selesai. Oke, lanjut lagi coach. Jadi untuk gue ini sebagai fans Arsenal just enjoy the game. Nikmati aja, mau menang kalah nikmati aja. Semoga menjadi pertandingan seru. Karena untuk gue itu jauh lebih penting dari cuma skor.
Oke, balik lagi nih ke Mas Hanif ya. Kita lihat nih mentalitas Arsenal sangat berbeda dengan yang terjadi sama musim lalu. Iya, pemain-pemain kan udah percaya sama Arteta nih. Pemain-pemain udah percaya sama Arteta dan manajemen pun percaya sama Arteta gitu. Masa iya sih Arsenal sekarang kita lihat dengan kondisi yang lebih stabil, masa iya nggak bisa ngalahin MU sih? Gue aja sebagai fans MU itu kita belum pernah dalam beberapa tahun terakhir Arsenal mau ketemu MU kita kejar loh. Maksudnya kayak aduh ini Arsenal lagi bagus nih, gimana menurut Bang Kirain Hanif? dia mau ngomong belum pernah sebelumnya. Dia kepingin Arsenal menang. statement yang lo keluarin dari tadi bertolak belakang semua, atau enggak? Masa? Karena tahun lalu di mana Arsenal nggak bagus pun bisa ngalahin MU. Iya. Apalagi sekarang lebih bagus. Nah itu yang jadi masalahnya. Gimana nih maksudnya Bang? Gini. Kita ini kan pertandingan yang lumayan prestis pertama yang dimainin sama Arsenal musim ini lah ya gitu ya. Kita ngomongin tentang skuad Arsenal yang secara rata-rata usia kan sangat-sangat muda lah sekarang. Apalagi front three-nya gitu kan. Kemudian juga attacking midfielder-nya yang lumayan berumur dan matang dan di usia puncak tuh kan cuma di tengah gitu. Sisanya belakang sama depan kan masih muda. Nah, cenderung pemain-pemain di umur segini menghadapi game dengan prestis tinggi seperti ini itu melakukan sesuatu berlebihan. Kalau dia belum punya kontrol emosi dan mental yang stabil. Ya, pas yang operan yang dibikin lebih deres. Gitu kan. Pengen ada showcase dirinya untuk menyelamatkan tim dan lain sebagainya. Kita mau lihat dulu nih di sini. Ini adalah ujian pertamanya baby boys-nya Arsenal. Bisa nggak overcome tekanan mental atau pertandingan ini? Karena kan on the other hand, ini secara usia United jauh lebih matang pemain-pemainnya. Ini yang bikin judul ini kardus asli ini bener-bener. Makanya gue bilang mentalnya katanya udah teruji gitu. Di bagian mana? Teruji apa yang teruji? Kalau kemarin kan ketika ini lawan Fulham gitu kan. Ya Allah, lawannya apa? Iya Coach, sekarang gini Coach. Kalau kemarin Arsenal melawan tim-tim kecil pun crack under pressure gitu. Pemain-pemainnya nggak fight. Iya. Bahkan kita lihat sekarang ini bagaimana fighting spiritnya Arsenal ini sudah muncul di sekarang ini. Gimana? Betul. Kembali lagi lawan tim kecil kan. Sekarang kita ngomongin mental, kalau misalnya nih ada yang kartu merah, ya, ada yang misalnya cedera, ketemu tim besar, tapi somehow mereka bisa bersatu dan mendapatkan hasil. Dan itu belum terbukti. Itu belum terbukti. Karena lawan tim-tim yang karena lawan tim-tim kecil. Gue mau lihat main bagus, menang besar lawan MU. Kalau gue mau lihat mereka overcome situasi yang sulit. Yang gue bilang tadi, nggak sekali dua kali loh Arsenal dapat kartu merah di pertandingan musim lalu. Karena satu individu yang ngaco. Misalnya kayak Granit Xhaka. Nggak, wasit yang ngaco. Ya, apapun lah, faktor X lah kita bilangnya. Seperti apa mereka menghadapi situasi sulit itu dan overcome, tetap ngasih hasil, bisa bersatu. Terus tekanan-tekanan misalnya beruntun terjadi disadvantage, mau itu misalnya yang Koci bilang tadi, wasit misalnya tiba-tiba ngebatalin golnya atau apa segala macam. Tapi itu terjadi dalam beberapa kali in order. Nah, di situ mentalnya baru diuji. Bisa nggak mereka tetap bisa meraih hasil? Ya contohnya kayak City lah, bego-begoannya. Lu kalau tarik 4 musim ke belakang, gua ingat banget semifinal Fabian Delph, semifinal Piala FA. Fabian Delph kartu merah. Dia masih bersaing di Liga Primer, masih bersaing di Liga Champions pada saat itu dan udah menang Carabao Cup. Besoknya kalah nih di semifinal nih Piala FA, kan tinggal maju ke final. Itu kan kans mereka buat menang 4 gelar gitu kan. Ahead lah ya final. Besoknya main bagus lagi. Kalau itu mentalnya nggak teruji, ya drop lah. Karena besok-besoknya pertandingan penting karena udah memasuki ujung dari kompetisi. Itu baru mental lu teruji, lu tetap bisa bangkit lagi. Bukan karena lu 5 kali beruntun dan mental lu teruji. Iya, oke itu tadi. Itu yang bikin ya berar, goblok lu. Oke, kita bakal bahas perakiraan permainan nih, susunan line up. Boleh Brar, ditampilin Brar. Nggak ada lagi nih grafisnya. Brar, ini parah banget nih. Ada. Nah, Manchester United nih. Ini perakiraan lama. Salah lagi Elangan. Ini lawan Arsenal bakal ini pemain baru Elangan ya. Nah, ini bakal menjadi pertanyaan menarik nih Coach. Sama berarti ya? Sama. Erik ten Hag bakal mempertahankan the winning timnya nggak lawan Arsenal? Kalau gue sih seandainya gue lihat 3 pemain depan ini sudah 2 kali beri kesempatan dan bapuk. At least Elanga akan gue ganti.
Oke, Gua akan geser Rashford ke kiri, Sancho ke kanan, dan Ronaldo main. Ronaldo depan. Ya, dan gua akan ganti Bruno Fernandes. Gua akan pasang Casemiro. Gua main 2 pivot. Oh, kalau coach jadi Ten Hag akan berani masukin Casemiro dari awal. Ya, gua akan main 2 pivot dan kemarin terbukti 2 pivot tengahnya lebih stabil. Oke. Apalagi ketemu Arsenal, berapa match di babak pertama only, itu mainnya gila. Smoothness dari serangan, passing itu sulit untuk ditahan. Paling ujungnya ke blok aja. Tapi passingnya, lihat positioning itu very smooth serangannya. Masalahnya hanya 1 babak. Oke, berarti masalah That is the problem konsistensinya dengan ya. Arsenal. Oke. Nah, kalau lu pasang McTominay dengan tengahnya yang amburadul kayak gitu, kayak 2 match sebelumnya, itu bisa diobok-obok. Tapi harusnya Ten Hag sadar, Arsenal ini percaya diri lagi meningkat. Serangannya lagi walaupun 1 babak. Oke. Ya kan? Kalau gue jadi Ten Hag, gue main 2 pivot. Gue main Casemiro, McTominay, depannya Eriksen, Bruno gue ganti. Atau Bruno taruh di kanan. Kalau lu mau tidak ingin memainkan si Ronaldo, Bruno taruh di kanan. Tapi tengah ini penting untuk jaga stabilitas. Bukan dengan McTominay, Bruno, dan Eriksen. Kalau kayak begitu, gua rasa Arsenal punya peluang lebih besar untuk bisa cetak gol. Tapi ya kita harap begitu aja coach. Biar menang. Ya oke, you wish ya. Nah tadi kalau menurut Mas Hanif gimana kalau Arsenal? Apakah bakal turun dengan formasi yang sama dan 11 pemain yang sama? Ya, kalau gue ngelihat kan track recordnya jelas ya. Oke. Arteta lagi mencoba meramu skuad terbaiknya. Itu pemain yang diturunkan setiap matchnya nyaris sama. Yang gue agak sedikit khawatir di pertandingan ini dengan visinya MU itu justru adalah posisi back sayap. Oke. Lo lihat secara track record di babak pertama, gue setuju Koci mainnya bagus Arsenal, terutama dengan tusukan-tusukan Gabriel Jesus kan suka pindah ya. Oke. Dari jemput bola ke sisi, kemudian gimana Saka bisa buka ruang, kemudian Martinelli walaupun ya dia punya speed lah gitu kan intinya. Iya. Ini bisa jadi menurut gue lebih concern soal ini dari posisinya Diogo Dalot sama Malaysia gitu. Gua secara generally kalau gue jadi pelatih, gue bakal lebih pengen masang Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka. Cuman kan dua-duanya nggak match fit gitu. Oke. Ya bahkan AWB ini kan nggak bakal, itu udah nggak dianggap lagi. nggak dianggap lagi masalahnya. Karena dari sisi defensif AWB sebenarnya nggak jelek sebagai back fullback gitu. Oke. Untuk menghadapi ya tekanan dari Martinelli, Jesus yang bakalan tuker-tukeran, Iya. ya gua secara pelatih kalau gua rasional dan si AWB ini fit, gua bakalan lebih pengen pasang dia karena gua lebih nyaman. Seenggaknya ya 45 menit, 60 menit gua tenang lah karena kan napasnya pasti di segitu tuh. Oke. Habis dari itu kan udah mulai berkurang stamina. Cuman masalahnya dia kan nggak fit. Dia mau dibuang ke Crystal Palace, cuman di veto di menit-menit terakhir karena nggak ada penggantinya juga gitu. Ini yang gue khawatirin. Nah, di sini kita lihat apakah Dalot ini memang sudah bisa step up, nggak hanya bisa mengisi posisi overlap ke depan, tapi juga punya defending yang baik. Begitu juga dengan si Malaysia gitu. Bisa nggak nih dia cukup oke? Karena kan ada Saka yang harus dia hadapi di posisi itu. Ini concern gue cuma itu. Kalau bagian lini tengah depan udah disasar sama Koci, tapi ketika Man United nggak bisa matiin sayap-sayapnya Arsenal, ini bahaya, terutama di babak pertama. Kalau sampai Arsenal unggul duluan, gue takut ini United punya beban untuk recover. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Arsenal yang ketinggalan, misalnya Ronaldo main dapat seperempat peluang, setengah peluang, gol. Snowballing nih. Mentalnya Arsenal kita lihat di sini. Naik nggak? Bisa nyamain nggak? Itu Bisa yang kayak ditunggu. Fulham nggak? Iya. Comeback. Oke. Ya. Tapi ini kalau ngomongin Martinelli, Coach. Martinelli kan kemarin sempat mainnya ya nggak terlalu bagus, tapi dia akhirnya bisa ngegolin juga kan di pertandingan-pertandingan. Coach melihatnya Sama Martinelli... kayak Abraham juga kemarin main cetak 3 gol bukan berarti dia bagus. Itu tuh Coach, kata Martinelli, itulah mentalitas yang kami butuhkan sepanjang musim, tetapi juga musim depan. Dan di masa depan. Kami perlu melakukan hal ini terus memenangkan pertandingan. Jadi katanya Abrar itu bilang Arsenal mentalnya teruji karena Martinelli ngomong kayak gitu. Iya, Enggak, Koci. sekarang kalau lo jadi Martinelli, emang lo akan menurunkan tim lo? Nggak mungkin kan. Martinelli ini pemain untuk gue itu overrated.
kelemahan dia itu tertutup dengan etos kerja dia. Etos kerjanya luar biasa, gua akui. Itu udah kapan? Kenapa? Mungkin dia sendiri sadar bahwa bakat gue itu biasa aja. Jadi kalau gue mau jadi starter, gue harus bekerja lebih keras. Beda sama Bukayo Saka. Bukayo Saka nggak usah bekerja keras, tetap kelihatan kualitasnya. Martinelli enggak. Ngerti nggak? Tapi that's okay, nggak ada masalah. Sama kayak kenapa Ella nggak main, apakah dia mau kagak? Tapi ini pemain juga bekerja terus. Ngerti nggak? Oke. Nah, pemain kayak gitu dibutuhkan juga. Hanya kalau dia dia bilang kemenangan itu yang kita butuhkan, ya semua tim juga butuh kemenangan. Itu retorika banget, ngerti nggak? Dan terbukti di semua olahraga, bukan di sepak bola aja, kemenangan itu akan membawa kebersamaan, keuntungan, pokoknya hura-hura lah semua. Ya kan, sekarang justru yang kita lihat adalah pada saat drop, lu masih hura-hura nggak? Lu masih saling mendukung nggak? Lu punya mental kuat itu nggak? Dan mungkin lawan MU bisa jadi tes. Kalau saya ketinggalan 1-0 menang 5-1, nah baru kelihatan, mentalnya Arsenal Teruji. kayaknya mungkin teruji, ngerti nggak? Oke. Tapi so far nggak bisa. Untuk gue match ini itu 50-50 match. Kalau seri, feeling gue kemungkinan besar seri. Oke, Oh, oke, dia cepat percaya. aja nih Coach sama Hanif. Anthony bakal debut atau enggak, dan Arsenal sama United cenderung kemana? Oke, Bang Hanif dulu. Cenderung kemana tuh maksudnya? Cenderung yang menang siapa? Unggulannya siapa? Ya kalau gue sih Anthony debut tapi sebagai pemain pengganti, masuk di menit ke 60 mungkin atau 70 gitu. Tergantung situasi skor lagi berapa. Kalau buat soal MU atau Arsenal, gue sih feelingnya imbang. Karena gue nggak ngelihat Mikel Arteta nih punya balls atau nyali buat take risk di pertandingan pressure ini gitu. Terutama karena dia tahu skuadnya dia tuh secara mental belum mateng. Oke, Gitu. kalau Coach gimana? Ini aman. Sama. Gue juga bilang ini kemungkinan. Gue berharap menang 5-1 atau 5-0. Harapan seorang fans ya, Coach. Harapan seorang fans. Tapi kalau gue realistis ya gue bilang ini lebih ke serinya itu lebih fair. Sama gue juga bilang Anthony akan main tapi menit ke 70 ke atas. Oke, kita udah bahas ya Liga Inggris. Nah, sekarang kita bakal masuk ke Derby della Madonnina di Serie A Italia. Biar kita nggak kelihatan kayak IPL TV doang ya, bahas Liga Inggris doang. Biar Hanif yang ngomong. Kita udah coba jebret tim ya, kita bakal bahas nih. Nah, ini ada dua Derby della Madonnina, dua tim dari Milan nih. Berani belum sejam ya, lama amat. Terakhir Coach, terakhir. Oke. Katanya. Sorry, kita masuk nih Serie A nih Mas Bang Hanif. Derby della Madonnina, dua tim yang sama-sama nggak konsisten mainnya. Yang kemarin baru kalah sama Lazio dan menang. Ya ada yang seri sama Sassuolo baru menang lagi sama Bologna. Nah, take away lu gimana di pertandingan della Madonnina kali ini? Ya, satu kan beberapa pemain kuncinya Inter kan nggak bisa main. Lukaku kan cedera. Jadi yang gantiin kemarin Korea atau misalnya nanti bisa Edin Dzeko yang main di sini. Tergantung seperti apa kebutuhan dari tim. Yang pertama. Yang kedua, kita ngelihat sebenarnya kan ini ada satu sisi yang menjadi kelemahannya Inter di musim ini. Oke. Dia kehilangan Robin Gosens. Gosens ini katanya kan kemarin sempat mau dijual ke Leverkusen. Leverkusen gitu. Yang ngisi namanya Federico Di Marco. Iya. Ini kalau gue ngelihat nih pemain, gue kayak ngelihat Emmanuel Giaccherini, tau nggak lo zaman dulu. Zamannya Conte ya. Gak ada yang Cuma- spesial. Maunya beli itu kan, beli siapa? Kostic ya, atau siapa? Bukan. Bukan, Kosis mah Juve. Bukan. Lupa gue. Ada incer pemain kiri, akhirnya batal makanya Kosis gak dijual. Alba. Oh, Alba. Oh, Jordi Alba. diincer, iya. Mau diambil dari Barcelona. Mau berarti. diambil dari Barcelona, Albanya nolak. Akhirnya Kosis gak dijual. Jadi kalau lo nonton Inter 3 pertandingan terakhir lah, gue nonton Lazio, gue nonton lawan Spezia gitu, yang bekerja tuh sayap kanan. Jadi Denzel Dumfries, Oke. Dumfries. itu gila, bener-bener Koci. Ya tapi namanya Dumfries bukan Dumfries. Oh ya, Dumfries. Oke, Dumfries ya. mispel dikit lah. Mispel dikit lah. Ya. Itu bener-bener luar biasa work rate, dan yang kurang dari Dumfries buat gua itu cuman crossing, tapi tusukannya, penetrasinya, work rate dan coverage areanya itu sangat krusial terhadap skema permainan Inter. Karena Inter ini nyerangnya terus-terusan lewat sayap kalau Calhanoglu nggak main. Oke. Yang lebih fantastis lagi buat gua, Barella itu bagus banget dari sisi gimana dia ngatur permainan. Di Dia ngalihin. playmaker-nya Iya, ya? ketika Dumfries sudah technically jadi penyerang sayap kanan, dia ngisi sayap di posisi tengah
di kanan untuk mengcover area itu. Kemudian ketika bola di kaki dia, itu aliran bolanya lebih cepat Oke. distribusinya. Mandeknya di Marco doang. Oke. Gitu. Ketika udah nyampe di Marco, crossing nggak nyampe, Passing nggak jelas. tusukan nggak ada, balik lagi. Gue nonton Inter lawan Lazio, itu diobok-obok Inter. Sama Lazio. Asli diobok-obok. Lazio begitu smooth mainnya, Iya. sekali 2 kali sentuhnya sampai pemain Inter ngubur pantat doang, gak ada kreativitas. Mungkin setelah itu yang which is gue nggak nonton yang menang, mungkin setelah itu berubah karena lawan juga Cremonese kalau nggak salah. Iya, Cremonese ya. Ranking 19. Jadi apakah itu bisa jadi fighter gue nggak tahu. Tapi yang jelas mereka harus lebih berkembang, terutama kreativitas dibanding pas lawan Lazio. Setuju. Oke. Kreativitas itu yang nggak ada ketika Calhanoglu nggak main. Itu yang gua Oke, rasain. Inter udah nih Mas Hanif. Sekarang kita balik nih ke timnya yang bakal jadi lawannya, tim Pierre Kalulu, AC Milan. Gini gimana Mas Hanif? Dikit aja Mas Hanif. Kalau Milan buat gua, ya udah begitu aja gitu loh. Begitu aja tuh gimana? Ya udah, kalau Gerusuk-gerusuk. gerasa-gerusuk, maksud gua, ya gua cukup impress sama Kalulu ya. Nih gua mau highlight Kalulu nih Iya, dikit Kalulu nih. kan kemarin ngomong Ya. Kalulu Ya, tuh. gua nonton Kalulu main gitu kan. Oke. Gua nonton lah setengah babak Milan lawan Bolonya atau lawan yang sebelumnya gua lupa. Lawan Sassuolo 0. Iya, Kalulu main nggak jelek. Jujur aja nih. Oke. Gue jadi paham kenapa si siapa namanya? Si Stefano Pioli. Pioli masang dia buat jadi tandemnya si Tomori. Iya. Gitu. Nah, Tonali seperti biasa kunci. Jadi buat gua kalau Milan menangin lini tengah, di mana Inter pasti kalah lini tengahnya. Oh, oke. Kalau nggak ada Calhanoglu, Milan ada kans buat menang. Karena nih Inter ketika udah stuck, lu nggak ada Calhanoglu, lu nggak bisa. Yang kemarin tuh mainnya Roberto Gagliardini. Iya. Ya, Gagliardini sama Brozovic Amburadul. sama Barella. Ketika bolanya udah nyampe kiri, di kiri tuh Gagliardini sama Di Marco. Ah, udahlah. Lu tutup mata aja, udah nggak akan jadi Ya, end. gue sih pengen pantau pemain yang dinilai harga 150 juta. Siapa ya? Not Leao. Oh, Rafael. Gue pengen pantau pemain ini. Oke. Gitu. Di derby ini ya. Ya karena ya untuk gue sih badut of the year. Cuman itu gue ya nonton Leao. De Cleteare, siapa lah itu Charles namanya. De Ketelaar. Iya, De De Ketelaar. Ketelaar. Ya. Ketelar. Gini, skillnya dia itu jauh lebih bagus ketimbang Brahim Diaz. Visi buat gue Brahim Diaz lebih baik. Tapi skill individunya susah banget ngambil bola dari dia, gitu. Nah, ini yang akan menjadi kunci nih. Proporsionalnya si Tonali sama De Cleteare ini Charles susah De banget kunci. Ketelaar. Nama Ketelaar. Ketelaare. Charles De Ketelaar. Nah, ini kunciannya buat gue tuh kalau yang menang lini tengahnya Milan, kans Milan untuk menang tuh lebih gede karena menurut gue duet antara De Cleteare ini Nama depannya Charles aja deh. Charles, ya. Sama Tonali kemungkinan buat menangin pertarungan lini tengah versus Inter lebih gede karena Oke. ya apa yang lo harapin dari seorang Oke, cepet aja nih. Gagliardini gitu. Oke, cepat aja nih Milan apa Inter Bang Hanif? Milan gua. Posisi. I don't care. Ya, balik Oke, lagi. Makasih ya udah. Iya, thank you Jepretin yang udah Saya juga nonton. tuh. Makasih banyak Gibraltar udah nonton. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa viralin lagi dong DPI. Jangan cuma Afif doang yang viral ya, Coach sama Coach yang viral biasanya. Kita bertiga kan juga mau ya. Iya mau dong diviralin emang Apip doang. Dia kan udah ada segmen sendiri udah Lapip. Gua aja di sini viral sekali ya, boleh lah. Bukan viral, trending trending Song. Trending YouTube. Trending YouTube. Oke. Ya, oke deh. Berarti makasih banyak, sampai ketemu lagi kalau DPI hari Senin ya. Udah kelamaan nih nggak siaran DPI jadi sampai lupa nih. Dadah. Dadah, Jepretin, bye.